Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 181119046. Di sini saya dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya membuat tugas mengenai model efektif evaluasi pembelajaran untuk mengampu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Rusdi Syawaludin. Nah, langsung saja di sini yaitu mengenai model-model evaluasi pembelajaran. Di sini menurut saya model evaluasi pembelajaran yang paling efektif yaitu ada dua. Yang pertama, model evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan atau goal oriented evaluation. Nah, model evaluasi pembelajaran berorientasi pada tujuan ini merupakan model yang secara umum sudah digunakan di satuan pendidikan di Indonesia. Model berorientasi pada tujuan ini merupakan sebuah model evaluasi dalam mengukur proses pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, yang meliputi dari tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran. Tujuan yang berisikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti suatu pembelajaran. Model ini menghubungkan 3 rangkaian proses evaluasi. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran, hasil pembelajaran, dan prosedur pengukuran hasil atau tes. Tujuan umum dan tujuan khusus menjadi patokan dalam tingkat keberhasilan pembelajaran dan juga sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kinerja pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Apabila tercapai tujuan umum dan khusus saat akhir pembelajaran, maka proses evaluasi dapat dikatakan telah berhasil. Namun jika sebaliknya sulit atau gagal, perlu adanya perbaikan di dalam proses pembelajaran itu tersendiri. Nah, ini yang sering terjadi. Bukan masalah model atau yang model evaluasinya, tetapi dalam pengimplementasiannya itu atau penerapannya yang kurang tepat, yang menjadikan gagal. Nah, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dari strategi, sarana, sentuhan pengolahan di dalam kelas saat belajar oleh peserta didik dan peserta didik itu sendiri. Nah, contohnya apa ketika tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran itu? Contohnya seperti ini. Ketika seorang pendidik mengajarkan materi mengenai sifat wajib Allah. Nah, di sini pendidik memiliki tujuan khususnya yaitu supaya peserta didiknya mengetahui apa saja sifat-sifat wajib Allah dan supaya peserta didiknya juga bisa menghafal sifat-sifat wajib Allah. Dan kemudian diterapkanlah dalam model evaluasi itu dengan menerapkan metode pembelajaran. Contohnya seperti metode bernyanyi. Nah, setelah dievaluasi beberapa hari atau beberapa kali melalui kegiatan, hasil dan hasil pengukuran, nah, kita bisa melihat untuk hasil akhirnya apakah peserta didik tadi bisa melafalkan sifat wajib Allah seperti tujuan khusus sebelumnya pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi merupakan model evaluasi pembelajaran berorientasi pada tujuan. Intinya dalam menerapkan guru harus pandai dan mengolah kelas. Yang kedua yaitu model Robert Gleiser. Model ini berupaya memberikan data yang lebih baik tentang evaluasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ada 6 langkah yang bisa dilalui dalam proses evaluasi pembelajaran dari model Robert Gleiser. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hasil belajar.
Tujuan kegiatan hendaknya dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang menunjukkan keterampilan yang harus diperoleh oleh siswa di akhir pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosis kemampuan awal. Guru harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan awal yang dimiliki oleh siswanya. Kemampuan awal yang diperlukan sebagai dasar bagi pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari. Langkah ketiga yaitu menyiapkan alternatif pengajaran. Dilakukan dengan melihat kapasitas dan kapabilitas siswa. Yang keempat, mengajarkan pengawasan terhadap penampilan siswa. Bila suatu bentuk pengajaran telah dilaksanakan, maka setelah itu harus diadakan pengawasan terhadap penerapan bentuk pengajaran tersebut. Yang kelima, menilai ulang alternatif pengajaran. Sebagai sebuah model pengajaran dan pembelajaran, harus dievaluasi keefektifannya dalam proses kemajuan siswa. Jika kurang efektif, maka model pembelajaran bisa diganti dengan model yang lebih baik lagi. Yang terakhir, menilai dan mengembangkan pengajaran. Evaluasi formatif dan evaluasi pengumpulan umpan balik bisa dilakukan agar pelaksanaan program pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, model evaluasi Robert ini cocok diterapkan dalam sebuah pembelajaran karena model evaluasi ini memberikan detail yang lebih baik tentang evaluasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Pembelajaran dengan penerapan beberapa langkah yang dilalui dalam proses evaluasi pembelajaran. Pendidik dapat mengetahui serta mampu bagaimana dalam mengembangkan sebuah pembelajaran serta memberikan hasil terbaik bagi peserta didiknya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai model yang menurut saya efektif untuk diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.